Setiap tahun sekitar 500 juta belalang dipelihara di Tiongkok untuk memenuhi permintaan dunia yang terus meningkat. Pasar untuk konsumsi belalang mencapai 1.000 ton per tahun dengan lebih dari 100 ton diekspor ke negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Di Tiongkok permintaan belalang sekitar 100 ton per tahun, tetapi produksinya masih di bawah 10 ton, yang menunjukkan potensi besar. Daging belalang menjadi semakin populer, tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di seluruh dunia, dan di banyak bagian Tiongkok belalang dianggap sebagai makanan yang disajikan pada acara-acara khusus. Hidangan belalang goreng renyah, pedas dan semur belalang semakin populer, karena rasanya yang unik dan nilai gizinya yang tinggi. Belalang mulai berkembang biak setelah mencapai kematangan, biasanya sekitar 30 hingga 35 hari. Setelah menetas, belalang betina bertelur di tanah atau bahan khusus yang ditempatkan di kandang belalang betina. Setiap betina dapat bertelur dalam beberapa lubang dengan setiap lubang berisi 6 hingga 120 telur. Tanah dijaga tetap lembab dan hangat dengan menjaga suhu sekitar 30 derajat Celcius dan tingkat kelembapan sekitar 70%. Kondisi ini sangat disukai belalang untuk bertelur. Lubang telur ini kemudian ditutupi dengan zat seperti gel pelindung yang disekresikan oleh betina untuk membentuk lapisan kedap air. Lapisan ini melindungi telur dari bahaya lingkungan dan membantu mereka bertahan hidup hingga siap menetas. Menjual telur belalang dapat menjadi bisnis yang menguntungkan karena permintaan akan stok benih berkualitas tinggi terus meningkat. Peternak yang menghususkan diri dalam bidang benih dapat menjual telur mereka ke peternakan belalang lain, atau bahkan ke lembaga pendidikan dan fasilitas penelitian. Setelah sekitar 10 hingga 12 hari, telur menetas menjadi nimfa belalang kecil, yang kemudian segera dipindahkan ke ruang pemeliharaan terpisah untuk melanjutkan pertumbuhannya. Belalang muda ini memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, yang membedakannya dari banyak spesies serangga lainnya. Dalam beberapa minggu, mereka menjalani beberapa tahap pergantian kulit hingga menjadi belalang dewasa. Pertumbuhan yang cepat ini menjadikan belalang muda sebagai sumber daya ekonomi yang potensial. Belalang muda memiliki kebutuhan nutrisi yang tinggi untuk mendukung proses pergantian kulit dan pertumbuhannya. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari rumput segar, jagung muda, gandum dan tanaman lainnya. Belalang dewasa dikenal karena kekuatan dan mobilitasnya yang luar biasa. Tidak seperti banyak serangga lainnya, belalang dewasa dapat menempuh jarak yang jauh dan sangat tangguh. Mereka memiliki nafsu makan yang besar dan membutuhkan makanan yang kaya nutrisi untuk mempertahankan tingkat energi mereka dan mendukung aktivitas reproduksi mereka. Salah satu aspek unik dari makanan mereka adalah kemampuan mereka untuk mengonsumsi berbagai tanaman yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang beragam. Belalang biasanya dipanen pada usia sekitar 35 hari. Tahap ini sangat penting karena menentukan kualitas akhir dan hasil peternakan setiap tahun. Jutaan belalang dipanen di Tiongkok, yang memberikan kontribusi besar terhadap pasokan dunia. Di Tiongkok sendiri, sekitar 500 juta belalang dipanen setiap tahun, yang menghasilkan sekitar 1.000 ton belalang yang diproduksi secara global setiap tahun. Proses pemanenan yang cermat memastikan bahwa belalang memenuhi standar kualitas tinggi yang diperlukan untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. Belalang berkualitas tinggi disiapkan untuk dijual langsung atau diproses lebih lanjut, dan dapat digunakan untuk pakan ternak atau keperluan lain. Pasar dunia untuk belalang terus berkembang, dengan semakin banyaknya konsumen yang menyadari manfaat kesehatan dan lingkungan dari memakan serangga. Belalang dapat diolah menjadi berbagai produk, termasuk makanan ringan kering, makanan kaleng, bubuk protein dan masih banyak lagi. Dalam beberapa kasus, belalang dikeringkan untuk mempertahankan nilai gizinya dan memperpanjang masa simpannya. Daging belalang dikenal karena kandungan proteinnya yang tinggi dan rendah lemak.
mengandung hingga 74% protein, 5,25% lemak, dan 4,77% karbohidrat. Daging belalang merupakan sumber nutrisi yang luar biasa. Permintaan daging belalang tidak hanya mendukung perekonomian setempat, tetapi juga mendatangkan keuntungan bagi petani untuk menjual produk mereka. Daging belalang dapat diolah dengan berbagai cara yang lezat, menjadikannya bahan serbaguna di dapur. Dalam masakan Cina, belalang sering digoreng hingga bertekstur renyah dan dibumbui dengan rempah-rempah, sehingga menghasilkan cemilan yang harum dan renyah seperti belalang goreng renyah, belalang pedas, dan belalang goreng. Hidangan daging belalang populer di banyak daerah, dan belalang telah menjadi bahan yang sedang tren di restoran kelas atas, ditampilkan dalam hidangan yang menonjolkan rasa dan teksturnya yang unik. Jadi apa pendapat Anda tentang peternakan belalang di Tiongkok ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.